Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi yang tidak menjalankan, jangan mengganggu orang yang berpuasa ya. Oke, yang ketiga kita lanjutkan pada uji bentuk komparatif dua sampel apabila jenis datanya interval dan rasio, yaitu menggunakan uji T2 sampel independen. Dalam uji T2 sampel independen dibedakan menjadi dua, varian homogen dan heterogen. Langsung saja kita pada kasus ini ya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian suplementasi terhadap kadar hemoglobin pekerja suatu pabrik. Diambil dua kelompok pekerja masing-masing 10 orang. Yang kelompok 1 itu diberi suplementasi, yang kelompok 2 yang diberi hanya kepada kelompok yang satu itu, kelompok 1 ya tidak diberi suplementasi, yang kelompok 2 diberi suplementasi dengan tingkat kemenangan 0,05. Dengan perbedaan hipotesis, apakah kelompok yang mendapat suplementasi lebih besar kadar HB-nya kelompok 2 dengan kelompok 1. Data yang diperoleh sudah saya input ke dalam SPSS. Seperti berikut ini. Ini A tidak diberi suplementasi, yang B kelompok 2 diberi suplemen. Kasusnya ini berarti dua sampel yang benar-benar berbeda antara pekerja yang dikasih suplemen dan pekerja yang tidak diberi suplemen dari suatu pabrik yang sama. Analis langkah selanjutnya untuk uji T2 sampel independen yaitu karena parametrik menggunakan analis komparmen independent sample test. Ini. Oh ini ya, jadi datanya dibedakan menjadi dua kelompok. Ini tabulasi datanya ada yang keliru. Yang kelompok pertama ini kita kasih tanda 1, yang kedua kita kasih tanda ini. Berarti yang ini kadar HB, ini grup. Atau kelompok ya. Yang kelompok pertama itu tanpa suplemen, yang kelompok kedua dengan suplemen. Nah, seperti ini tabulasi datanya. Yang dimasukkan ke tes variabelnya kadar HB, kelompok ini dimasukkan ke grup. Grupnya hanya 2, 1 dan 2. Diklik OK. Nah, di sini. Jadi untuk menguji hipotesis 2 sampel independen, outputnya seperti ini. Yang pertama, Anda lakukan pengujian homogenitas atau heterogen menggunakan nilai signifikansi atau uji F ini. Kalau uji F nilainya diperoleh 0,378, Anda bandingkan dengan nilai F tabelnya. Anda cari nilai
F tabel di sini, tabel statistika F tabel 10. Nah, 10 N. Untuk mencari nilai F tabel Anda lihat caranya bagaimana tadi. N-1 berarti 9 ya. Berarti 9, terus di bawah 9 ketemu 2,44 bandingkan dengan 2,44. Ternyata nilai F tabelnya itu lebih besar dari nilai F hitung. Nah, maka kriterianya H0 nya diterima, artinya variansi homogen. Ini variansi homogen, jelas kan? Homogen karena ada dalam satu pabrik ya. Dalam satu pabrik dibedakan 2 kelompok saja orangnya itu ya dalam satu lingkungan tadi gitu. Kalau nilai tingkat kemenangan diperoleh untuk uji homogenitasnya 0,546 dibandingkan dengan 0,05, maka nilainya lebih besar. Kalau lebih besar maka H0 nya diterima, maka variansinya homogen. Jadi dalam kasus ini variansi homogen. Untuk pembuktian hipotesis uji beda rata-rata 2 sampel independen, dengan hipotesis awal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pegawai yang diberi suplementasi dengan pegawai yang tidak diberi suplementasi. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan antara pegawai yang diberi suplementasi dengan pegawai yang tidak diberi suplementasi. Tidak terdapat hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan antara pegawai yang diberi suplementasi dengan pegawai yang tidak diberi suplementasi. Ini bentuk dari hipotesisnya. Apakah hipotesis awal atau alternatifnya diterima? Anda bisa lihat dari nilai signifikansi ini atau nilai dari ininya. Ini dari tanda merah. Kalau nilai signifikansi diperoleh nilainya 0,001, nanti dibandingkan dengan 0,05. Karena nilainya lebih kecil, maka kesimpulannya apa kalau nilai lebih kecil? H0 nya ditolak. H0 ditolak artinya hipotesis alternatifnya diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pegawai yang diberi suplementasi dengan pegawai yang tidak diberi suplementasi. Kemudian kalau melihat dari nilai tabel distribusi T, berarti nilainya diperoleh min 3,840. Ini dibandingkan dengan nilai T tabelnya. Nah, kira-kira lebih kecil atau lebih besar, maka Anda melihat nilai tabel distribusi T. Tabel distribusi T ini, DF nya ketemu berapa tadi? Ini ya, 18. Ada deret di sini.